Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang contoh penerapan dari sifat subgroup. Sebelumnya kita sudah membahas sifat subgroup tentang teorema 5.7 dan teorema 5.8. Nah, sekarang bagaimana penerapan dari sifat-sifat subgroup tersebut? Ya, sifat-sifat subgroup yang pernah dibahas, teorema 5.7 bunyinya H kompleks dari grup G, ya. H subgroup dari G jika dan hanya jika untuk setiap AB anggota HA berlaku pertama AB anggota H. Jadi ini sifat ketutupan. Dan yang kedua A inverse anggota H, adanya inverse. Jadi untuk membuktikan bahwa H subgroup dari G cukup dua sifat ini yang kita buktikan, yaitu ketertutupan dan adanya inverse. Lalu teorema 5.8 berbunyi H kompleks dari grup G. Nah, H subgroup dari G jika dan hanya jika untuk setiap AB anggota H, AB inverse anggota H. Jadi untuk membuktikan H subgroup cukup satu sifat ini saja yang kita buktikan. Ya, sekarang saya berikan contoh-contoh dari penerapan teorema-teorema tersebut. Yang pertama, contoh 1 ya. K0 itu himpunan semua bilangan kompleks selain 0 ya. Kalian tahu ya bilangan kompleks ya, A plus BI seperti itu ya. Ini K0 tanpa 0 ya. Nah, kita tahu bahwa K0 dengan operasi perkalian itu merupakan grup. Kemudian dibentuk himpunan H yang anggotanya adalah A anggota K0. Namun A itu bilangan rasional. Ya, jadi H ini anggotanya adalah A anggota K0, tapi A-nya adalah bilangan rasional. Ya. Tunjukkan bahwa H subgroup dari K0. Ya. Oke, kita buktikan contoh yang diberikan ini. Ya, sekarang kita buktikan ya. Ya, jelas bahwa H itu kompleks dari K0 ya, karena tadi H itu kan anggota-anggotanya adalah anggota dari K0, tapi khusus adalah bilangan rasional. Kemudian ambil sembarang AB di H. Ya. Maka AB itu adalah bilangan rasional. Ya. Nah, karena AB bilangan rasional, maka A kali B itu suatu bilangan rasional juga. Ya, karena dalam bilangan rasional, dalam operasi perkalian itu bersifat tertutup. Sehingga AB anggota H. Ya. Jadi dari sini diambil sembarang AB anggota H, ternyata AB anggota H. Ya, terbukti satu sifat ketertutupan. Kemudian A inverse itu kan sama dengan 1 per A ya dalam perkalian, operasi perkalian, yaitu suatu bilangan rasional juga. Ya, karena tadi K0 itu kan bilangan kompleks yang tidak 0. Jadi pasti 1 per A ini ada ya. Karena A itu tidak mungkin 0. Jadi 1 per A ada. 1 per A itu juga bilangan rasional. Maka A inverse anggota H. Ya. Nah, jadi ada dua sifat yang sudah terpenuhi, yaitu ketertutupan dan adanya inverse. Maka terbukti bahwa H subgroup dari K0 ya dengan teorema 5.7 yang tadi kita bahas. Nah, sekarang contoh yang kedua ya, penerapannya untuk teorema 5.7 atau 5.8. Misalkan G adalah grup dan A anggota G. Jadi A itu sembarang di G ya. CA ya, himpunan CA adalah himpunan di mana G-nya itu anggota G sedemikian sehingga GA sama dengan AG. Jadi anggota di G yang berlaku sifat ini, GA sama dengan AG. Ya. Nah, CA ini disebut centralizer. Ya. CA disebut centralizer atau normalizer dari A dalam G. Ya.
Nah, tunjukkan bahwa CA ini merupakan subgrup dari G. Ya, sekarang kita akan menunjukkan ya bahwa CA tadi merupakan subgrup dari G. Ya. Kita untuk membuktikan bahwa CA subgrup dari G, kita buktikan dahulu bahwa CA itu bukan himpunan kosong. Ya. Misalkan E adalah elemen identitas dari G. Karena G ini merupakan grup, maka dia mempunyai elemen identitas ya. Misalnya E. Maka E ini kan berlaku EA sama dengan AE. Nah, tadi EA sama dengan AE ini artinya apa? Artinya E anggota CA. Ya. Dari sini bahwa CA itu mempunyai anggota, sehingga CA itu bukan himpunan kosong. Kemudian, jelas ya bahwa CA subset dari G atau CA merupakan kompleks dari G. Ya. Jadi CA merupakan kompleks dari G karena anggota-anggota CA merupakan anggota-anggota di G. Ya. Nah, sekarang kita akan membuktikan subgrupnya ya. Ambil sebarang X, Y di CA. Ya. Karena X, Y di CA, maka pasti berlaku XA sama dengan AX. Ya. Demikian juga YA sama dengan AY. Ya. Lalu kita buat seperti ini ya, XY inverse A. Ya, XY inverse A. Ini tujuannya kita mau membuktikan bahwa ternyata kalau diambil sebarang XY anggota CA, maka XY inverse anggota CA gitu ya. Sekarang XY inverse A ini sama dengan XY inverse AE ya. Karena E ini kan elemen identitas. Jadi A kali E tetap A gitu ya. Lalu E ini kan identitas. Identitas itu kan perkalian dari Y dengan inverse-nya gitu ya. Jadi kita ubah seperti ini. Selanjutnya gunakan sifat asosiatif ya. Jadi AY ini dikelompokkan ya. AY. Nah, AY ini kan ya. AY ini kan sama dengan YA. Ya, jadi AY sama dengan YA. Ya, karena Y anggota CA. Ya, ini kita ubah. Kemudian kita gunakan lagi sifat asosiatif ya, ini YY inverse. Kita tahu YY inverse adalah E. Ya kan? YY inverse adalah E ya. Sehingga ini menjadi X kali E kan X ya. Jadi X A Y inverse ya. Nah, sementara XA ini ya. XA ini kan sama dengan AX ya. XA sama dengan AX sehingga ini menjadi persamaan ini bentuk ini menjadi ini karena X anggota CA. Lalu kita gunakan sifat asosiatif ya, sehingga di sini XY inverse A sama dengan AXY inverse. Nah, yang bentuknya seperti ini itu adalah anggota dari CA, sehingga XY inverse anggota CA. Ya. Jadi si CA ini sudah kompleks dari grup G, kemudian diambil sebarang XY anggota CA, ternyata terbukti bahwa XY inverse anggota CA. Nah, ingat ini teorema 5.8 ya. Jadi CA merupakan subgrup dari G ya. Ini teorema 5.8. Kita lanjutkan contoh penerapan yang ketiga. Diketahui bahwa G group H subgrup dari G, ya sini sudah diketahui ya, H subgrup dari G dan A anggota G ya, A anggota sebarang dari G. Nah, dibentuk AHA inverse, yaitu himpunan AHA inverse ya, H-nya anggota H. Nah, kita akan membuktikan bahwa AH inverse merupakan subgrup dari G. Oke. H subgrup dari G, maka pasti E itu anggota H.
pasti mempunyai identitas ya, karena merupakan subgroup. Sehingga berlaku ya A inverse ya. A inverse sama dengan A inverse sama dengan E. Ya. Nah, bentuk ini ternyata E itu menjadi bentuk seperti ini. Ya. Jadi E itu bentuknya seperti ini. Ini adalah anggota AH inverse. Ya. Jadi AHA inverse ini mempunyai anggota minimal elemen identitas. Sehingga AHA inverse itu bukan himpunan kosong. Ya. Selanjutnya, ambil sebarang X anggota AH inverse. Ya. Maka X sama dengan AHA inverse dengan H anggota H. Ya. Karena H subgroup dari G, ya, H subgroup dari G berarti H himpunan bagian dari G. Sehingga jika H anggota H mengakibatkan H anggota G. Ya. Nah, karena A anggota G, ya tadi kan diambilkan A itu sembarang di G. Dan H anggota G, sementara G itu merupakan grup, ya, maka AHA inverse itu anggota G. Ya, AHA inverse itu kan X, yaitu anggota G. Jadi, jika diambil sebarang X anggota AHA inverse, ternyata X juga anggota G. Nah, ini membuktikan bahwa AHA inverse merupakan himpunan bagian dari G. Ya, atau kompleks dari G. Ya. Tadi kita sudah membuktikan bahwa AHA inverse bukan himpunan kosong, lalu AHA inverse merupakan kompleks dari G. Nah, sekarang kita mau membuktikan subgrupnya. Ambil ya sebarang XY anggota AHA inverse. Ya, maka di sini X-nya sama dengan AHA inverse, Y-nya AH1A inverse. Ya, dengan H1 anggota H. Ya, dengan H1 anggota H. Ya, kemudian XY inverse, ya. XY inverse itu sama dengan, ya tentu saja kita kalikan ya tadi, X-nya kan AHA inverse ya ini, Y-nya AH1A inverse ya. Jadi ini lalu diinverskan ya, karena di sini Y inverse, lalu inverse. Ya. Kemudian, nah ini kita ubah ya dengan menggunakan sifat subgroup ya, sifat grup ya, karena ini merupakan anggota dari G. Jadi adalah ini A inverse diinverskan ya, kan A, lalu H1 inverse, lalu A inverse. Ya, ini sifat subgroup. Kemudian kita gunakan sifat asosiatif ya, ini A inverse A, kita kelompokkan ya ini. Ya, kita tahu A inverse A merupakan elemen identitas ya. Sehingga ini menjadi AH langsung H1 inverse A inverse. Ya. Kita ketahui bahwa H subgroup dari G. Lalu H dan H1 itu anggota H. Maka H1 inverse anggota H. Ya, karena bersifat karena dia subgroup ya. Ingat teorema 5.8. Ya, karena H subgroup G, H1 anggota H, maka H1 inverse anggota H. Sehingga ini H1 inverse ini anggota H. Ya. Karena ini anggota H ya, maka H1 inverse A inverse itu anggota AH A inverse. Ya. Jadi XY inverse itu anggota AHA inverse karena XY inverse kan sama dengan ini. Sama dengan AH H1 inverse A inverse.
Ya, jadi diambil sebarang XY anggota AHA inverse, ternyata XY inverse juga anggota AHA inverse. Nah, dengan teorema 5.8 ya, jadi terbukti AHA inverse merupakan subgrup dari G. Oke. Oke, kita lanjutkan penerapan yang keempat ya dari teorema 5.7 atau 5.8. Diketahui K0 itu merupakan himpunan semua bilangan kompleks kecuali 0. Kita ketahui bahwa K0 dengan operasi perkalian itu merupakan grup. Lalu dibentuk M yang anggotanya adalah A anggota K0, di mana A-nya sama dengan cos theta plus I sin theta dengan theta anggota bilangan real. Ya, buktikan bahwa M merupakan subgrup dari K0. Ya. Kita akan membuktikan ya, M subgrup dari K0. Jelas bahwa M itu merupakan kompleks dari K0 karena anggota-anggota di M merupakan anggota dari K0. Ambil sebarang AB anggota M, maka bentuk A adalah cos theta plus I sin theta dan B cos alpha plus I sin alpha dengan theta dan alpha anggota bilangan real. Lalu A kali B inverse, itu A-nya bentuk cos theta plus I sin theta, B inverse-nya adalah cos alpha plus I sin alpha inverse. Ya, ingat ya bahwa cos alpha plus I sin alpha inverse pakai hukum de Moivre ya, itu sama dengan cos min alpha plus I sin min alpha. Cos min alpha adalah cos alpha, sin min alpha adalah min sin alpha, sehingga ini menjadi cos alpha min I sin alpha. Sehingga bentuk ini ya berubah menjadi ini. Ya. Lalu ingat juga bahwa I kuadrat itu sama dengan min 1. Ya, sehingga ini I dikali min I itu sama dengan 1. Ya, sehingga ini kalau dikalikan ya, cos theta cos alpha. Ya. Jadi ini ditambah sin theta sin alpha. Lalu ini kalikan ini, yaitu sin theta cos alpha. Ya, I-nya dikeluarkan. Ini kali ini adalah cos theta min cos theta sin alpha. I-nya keluarkan. Lalu ingat pula bentuk ini, yaitu cos theta min alpha itu sama dengan cos theta cos alpha plus sin theta sin alpha. Sehingga ini ya berubah nanti menjadi cos theta min alpha. Lalu ingat pula bahwa sin theta min alpha sama dengan sin theta cos alpha min cos theta sin alpha. Sehingga yang ini ya itu nanti berubah menjadi sin theta min alpha. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Ya. Kemudian karena theta dan alpha itu anggota bilangan real, maka theta min alpha juga anggota bilangan real. Ya, sehingga cos theta min alpha ya ini plus I sin theta min alpha yang sama dengan AB inverse ini itu anggota M. Ya, karena ini bilangan real ya theta min alfanya. Ya, sehingga diambil sembarang AB anggota M, ternyata AB inverse-nya anggota M. Maka M merupakan subgrup K0 berdasarkan teorema 5.8. Ya, jadi terbukti. Nah, demikian ya, sudah ada 4 penerapan dari sifat-sifat subgrup yaitu teorema 5.7 dan 5.8. Demikian saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.